bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan alim ulama, para habaib, para kiai, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul kita adalah persatuan umat. Dalam solat, bahasa yang dipakai berapa? Satu. Ada tak orang Jakarta ini solat Allah gede banget? Enggak ada. Dalam solat, kiblat yang dipakai berapa? Satu. Kiblatnya cuma satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahwa tidak kena Ka'bah sah. Yang penting masih kena Masjidil Haram. Enggak kena Masjidil Haram sah. Yang penting masih kena tanah haram. Enggak kena tanah haram, enggak sah. Karena kalau terlalu ke kiri menghadap ke Somalia. Kalau terlalu ke kanan menghadap piramid, nyembah Firaun. Yang dipakai dalam salat satu bahasa. Yang disembah di hadapan Allah juga satu Tuhan. Tidak ada tiga, tidak ada dua. Qul huwallahu ahad. Ayat selanjutnya baca sendiri. Allahus samad. Jadi kalau begitu, agama yang paling bisa untuk bersatu di dunia ini adalah umat Islam. Tapi kenyataannya siapa yang paling susah disatukan? Mata uangnya bisa satu, padahal agamanya macam-macam. Eropa antara Kristen Anglikan Inggris, Kristen Katolik Roma, Kristen Protestan Jerman, Martin Luther Jerman, Protestan, Indonya Katolik Roma. Karena Martin Luther tidak setuju dengan Roma. Masa pendeta nggak boleh kawin, kata Martin? Dia akan makan. Kalau makan berarti ada libido seksual. Martin Luther nggak setuju, akhirnya dia protes. Masa ngampunin dosa pakai pena, pakai kertas? Bapak ampunkan dosaku, sudah selesai. Martin nggak setuju, akhirnya dia protes. Maka muncullah Kristen Protestan. Yang itu asal usul asbabun nuzul Protestan. Yang satu lagi di Inggris Anglikan. Satu lagi ada namanya yaitu Kristen Ortodok, Protestan, Katolik, Ortodok, Anglikan. Itu baru yang besar-besarnya. Belum franchise cabang-cabangnya. Kita bicara tentang Eropa. Mazhab aliran sekte banyak. Bahasanya, bahasa banyak sekali. Orang Spanyol nggak mau pakai bahasa Inggris. Orang Jerman nggak mau pakai bahasa Inggris. Orang Prancis nggak mau karena egonya masing-masing. Kita mau isi bensin di Spanyol pakai bahasa Inggris, dia nggak mau isi. Sampai pakai bahasa Spanyol, Signorita. Baru dia mau. Bahasanya macam-macam, sektenya macam-macam, kerajaannya macam-macam. Tapi dalam masalah mata uang, apa namanya? Uru kata mereka. Kita bilang euro, terserahlah, yang penting duitnya banyak. Kita mata uang mestinya satu mata uang. Pakai apa? Dinar. Kalau kita pakai seluruh negara mayoritas muslim bersatu pakai satu mata uang dinar, insya Allah tidak akan bisa tergoncang dengan krisis moneter. Kenapa? Karena dinar adalah emas dan harga yang paling stabil adalah harga. Makanya perempuan paling mau nikah pakai mahar. Coba kalau nikah tahun 80, aku terima nikahnya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai.
emas 10 gram tahun 80, sekarang tahun 2018 stabil atau turun? Stabil. Coba kalau nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tahun 80, mukenanya masih ada? Ada, nggak pernah dipakai. Tapi harganya, oleh sebab itu kalau menikah pakai emas. Baru tahu sekarang kata ibu. Nyesal gua dulu cuma minta mukena. Apa boleh buat? Yang perempuan tidak bisa mengulang, tapi laki-laki damai, peace, bercanda. Ibu mau marah. Oleh sebab itu yang paling bisa bersatu adalah umat Islam. Lalu kenapa judul kajian Masjid Muhsinin ini? Muhsinin kan? Al-Muhsinin. Kenapa pakai al Pak Ustadz? Biasanya bahasa Arab pakai al. Tapi tidak semua yang pakai al itu bahasa Arab. Alpokat, almari. Nah, maka yang paling mungkin bersatu umat Islam. Lalu kenapa kalian berpecah belah? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu satu, Al-Quran, dijelaskan oleh sunnah, dijelaskan oleh al-ulama warasatul anbiya. Quran, solat, teknis cara solat gimana? Datang Nabi menjelaskan solat, ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada dua tersujud, ada sujud, ada salam, ada tasyahud, ada salam. Maka teknisnya dalam hadis Nabi. Penjelasan detailnya lagi gimana? Mana rukun, mana syarat, mana sunat, mana makruh, mana mubah, mana sunat muakkad. Dijelaskan oleh ulama. Maka 3 level. Quran, sunnah, penjelasan para ulama mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Jadi judul kita pagi menjelang siang ini, saya akan sampai materi ini lebih kurang 60 menit kalau jamaahnya semangat. Tapi kalau jamaahnya menunduk, saya cukupkan setengah jam. Habis itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kenapa Ustadz dari tadi semangat mengatakan begini? Karena dapat cincin baru di masjid sini. Oleh sebab itu maka yang paling mungkin untuk bersatu adalah kita, karena dasar-dasar kita memang kuat. Al-Quran sampai hari ini beda nggak antara Quran Muhammadiyah sama Quran NU? Sama, tapi coba pergi ke gereja Katolik dengan Protestan, beda jumlah Alkitab New Testament, perjanjian baru, beda, lain. Ustadz kok tahu? Saya kan punya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ini radikal, orang teman saya ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Konghucu, banyak teman saya. Jadi ketika saya bicara ini bukan mau mengejek, bukan mau memperolok-olok, studi komparatif, studi banding. Hanya saja kadang yang nonton ini nggak punya paket. Dia tonton 2 menit, lalu dia komen, nonton dari awal sampai akhir, baru kau tarik kesimpulan. Aku tidak ingin mengajak engkau ke agamaku, lakum dinukum. Tapi kalau kau lama-lama dengar ceramahku, kau bisa tertarik loh. Loh, Ustadz ini pede sekali. Saya bukan pede. Ustadz, saya nunggu Ustadz di pintu 4 Cengkareng. Lantai berapa Ustadz keluar? Soalnya pintu 4, lantai 4. Oke, kami sudah nunggu lama sampai di sana. Ada apa? Ngotot benar mau ketemu. Ngidam Pak Ustadz. Jadi bukan mau ngundang ceramah, bukan. Ini perempuan ngidam, takut anaknya ntar lahir ngences. Jadi harus ketemu Ustadz. Oke lah, kita ketemu. Begitu ketemu saya kaget, orangnya nggak pakai jilbab, pakai baju kaos, celana jeans. Wah, saya mau marah. Ini kamu menyepelekan saya ya? Mohon maaf Pak Ustadz, non-muslim. Non-muslim. Ternyata non-muslim dengar ceramah kita. Oleh sebab itu, saya tidak pernah mengajak. Saya hanya menjelaskan. Dan Islam ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka oleh sebab itu, kita bersatu hari ini.
Saya tidak tahu mana orang Batak, mana orang Jawa, mana orang Sunda, mana orang Banjar, mana orang Makassar. Karena semuanya sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada ayat yang mengatakan sesungguhnya inna akramakum indallahi jawakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang Jawa di antara kamu. Tidak ada. Kenapa kita menghormati? Saya menghormati kiai-kiai orang Jawa. Kenapa? Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Mereka datang. Lalu para ulama. Teruslah sampai kepada ulama-ulama. Sampai kepada Syekh Soleh Darat As-Samarani. Syekh Soleh Darat As-Samarani. Samarani, tahu arti Samarani? Orang Semarang. Syekh Soleh Darat As-Samarani. Lalu kemudian dari Wali Songo turun sampai kepada Syekh Mahfud At-Termasi. Tahu arti Termasi? Tremas Pacitan. Ulama besar, kitabnya dicetak di Darul Fikri Beirut dengan macam-macam. Syekh Mahfud At-Termasi punya murid Mbah Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama. Ulama-ulama besar, maka saya hormati, saya muliakan. Kenapa Ustaz muliakan? Kenapa Ustaz cium tangannya? Karena mereka punya sanad silsilah keilmuan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kalau nyampaikan sesuatu nggak pernah menurut saya, kata saya itu saya ambil dari guru-guru, termasuk yang sekarang sedang dihebohkan, katanya saya mencaci maki Bashar al-Assad, katanya saya menghujat Bashar al-Assad, Presiden Suriah, ini somat ngawur, ini pasti ngambil dari internet, ini pasti karena nonton YouTube, ini pasti karena terpengaruh media pers. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pergi ke kamar hotel, bukan bawa perempuan, na'udzubillah, menemui seorang ulama besar namanya Syekh Muwaffaq. Siapa namanya? Syekh Muwaffaq. Dan dia ahli hadis. Dia membacakan hadis arba'in, memberikan sanad arba'in, hafal Quran, hafal hadis. Dan dia seorang mursyid tarekat Syadziliyah. Sanadnya bersambung kepada Imam Abul Hasan Asy-Syadzili sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau nanya di depan orang banyak, takutnya khawatir banyak pertanyaan, tidak ada waktu. Maka saya datang ke kamarnya. Syekh, hal indakum waqt? Apakah Syekh punya waktu? Saya mau dialog. Orangnya lembut sekali, baik. Silakan ya, duduk. Lalu saya pun duduk bercerita, saya bawa kertas pertanyaan, saya tulis, saya rekam. Hampir lebih 1 jam ngobrol. Pertanyaan di antaranya yang saya tanya, kaifa mauqifuna min Bashar al-Assad? Bagaimana kita menyikapi Bashar al-Assad? Disitulah dia menyebutkan bahwa ini terlaknat, bahwa ini zalim, ini penguasa yang tidak benar, menghabisi. Jadi pertanyaan itu dari saya kepada Syekh Muwaffaq, mursyid Syadziliyah, dan saya bertaklid kepada beliau. Paling selamat hidup ini bertaklid, tapi bukan taklid buta, taklid kepada ulama. Jadi jangan katakan ini somat sanatnya cuma sampai qala YouTube, qala Google radhiyallahu an. Enggak benar. Lalu bagaimana dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar? Saya tanya itu kepada Syekh Muwaffaq, Syekh, bagaimana dengan saya pengagum Syekh Al-Buti? Kenapa Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bisa sejalan dengan Bashar al-Assad? Apa kata dia? Hadza alimun allamah. Ini adalah seorang ulama besar, ilmunya banyak, zahidun, orangnya zuhud, tidak terlena dengan dunia. Lakinnahu bakhlu', tapi dia tertipu dan terpedaya. Orang soleh yang ditipu oleh orang yang zalim, tapi Allah memuliakannya. Akhirnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti meninggal sebagai seorang syahid, meninggal di masjid sedang berceramah, diledakkan dan menunjukkan Allah memuliakan dia sebagai mati syahid. Allahu Akbar. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang memecah belah kita adalah dua, fitnah dan fitri.
Mohon maaf Ibu Fitri kalau ada kesamaan nama. Maksudnya Fitri mana tahu bapak tiba-tiba membalas SMS. Papa sini sebentar. Ini atap bocor. Bentar lah lagi balas WA Fitri. Na'udzubillah. Ada seorang bapak-bapak tiba-tiba nelpon. Ya sayang sebentar katanya. Langsung istrinya ngamuk. Kenapa sebut-sebut sayang? Itu siapa? Akhirnya bapak ini emosi. Dia campakkan HP-nya. Wah. Gara-gara apa? Enggak klarifikasi. Ternyata setelah ditanya, yang dia bilang sayang itu siapa? Nama kawannya sekantor laki-laki namanya Pak Sayang. Orangnya ada, hidup sampai sekarang. Pegawai Kementerian Agama. NIP-nya jelas, laki-laki Pak Sayang. Anak ini dari kecil memang dipanggil ibunya sayang, sayang. Maka sampai sekolah namanya Pak Sayang. Istri posesif, cemburu. Padahal suami yang dicemburukan itu bukan ganteng. Banyak di jalan seperti itu. Itulah pentingnya klarifikasi. Saya senang kalau jamaah sebelum menghukum nanya dulu, Ustadz Somad menyikapi masalah ini Ustadz ngambilnya dari mana? Masalah ini Ustadz bertaklidnya kemana? Oh ini ternyata ulama berijtihad ya. Kalau begitu saya amat sangat mohon maaf. Jangan menjudge langsung. Kita ini siapa? Kita ini duat. Kita ini ngajak orang ke jalan Allah. Kita ini bukan qudat, hakim. Kita ini mengajak orang. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah. Dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah. Suri tauladan yang baik. Berdebat. Oke, silakan debat. Kita semua terbuka untuk berdebat. Tapi kalau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang santun, bukan Hasan. Hasan baik. Ada yang lebih hebat lagi dari Hasan. Apa dia? Ahsan. Nama suami kamu siapa? Pak Hasan. Hebat suami aku dong. Siapa? Ahsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persatuan kita ini insya Allah tidak akan rusak, tidak akan lapuk, tidak akan patah. Kenapa? Karena filosofi dalam salat, imam tidak boleh angkat takbiratul ihram sebelum shaf. Apa kata imam? Shawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Ada di satu masjid macam-macam saya dengar. Ada satu masjid mengatakan luruskan shaf, angkat kaki celana. Ada lagi satu masjid mengatakan luruskan shaf, matikan HP. Ada lagi satu shaf, ada lagi satu masjid, ada lagi satu imam lain luruskan shaf, simpan batu cincin. Saya kaget. Saya nanya, loh Pak Imam, biasanya imam-imam masjid cuma mengatakan luruskan shaf. Pak Imam kok lain? Luruskan shaf, simpan batu cincin. Ustadz, saya sendiri kalau sedang jadi makmum, terganggu mata saya ngeliat batu orang. Saya lihat, mantap. Nyatanya sebelum sholat disimpan dulu. Oh itu ternyata. Tujuannya untuk apa? Supaya fokus. Kiblat mata satu ke tempat sujud, kiblat dada satu ke arah Ka'bah, kiblat hati satu kepada Allah. Allahu Akbar. Tapi ternyata antara satu dengan satu orang ada ruang yang kosong, hampa. Setan masuk ke dalam. Makanya rapat. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Ustadz Somad, saya kalau bahu dengan bahu rapat nggak masalah karena ada kain. Saya nggak risih. Tapi kalau kaki rapat dengan kaki saya risih. Saya orangnya sensitif Pak Ustadz. Kalau kena saya geli. Oke, nggak usah terlalu rapat, tapi jangan sampai ada jarak yang terlalu lebar. Oke. Makanya saya termasuk yang tidak terlalu sensitif. Kalau ada orang yang nyenggol kaki saya diam aja. Tapi enggak semua orang begitu. Kalau kita senggol kaki teman kita sekali, dia pindah, jangan ditempel lagi. Jadi kita pindah. Iya kalau dia kurus seperti saya. Kalau dia berotot, tegap, preman baru tobat, geser 2 kali, dia emosi, dia injak kaki kita.
Sholat dekat saya nanti silakan. Mau dekat nempel nggak apa-apa. Tapi jangan bergerak. Ini udah dekat. Ini saya. Artinya apa? Jangan sampai ada celah. Karena ketika ada celah setan masuk. Jangan ada orang ketiga di antara kita. Betul? Langsung aja nanya, Ustadz Somad, ini kenapa bisa begini? Kami ngundang kok lama betul sampai Juni 2019. Juni 2019 Ustadz. Sekarang baru Maret, 1 tahun 3 bulan. Musinin, Al-Musinin dulu, Musinin Alfa. Alfa Indah. Musinin Alfa Indah kenapa 6 bulan? Itu kan dulu. Sekarang dia udah berkembang. Nah, jadi jangan ada fitnah. Oh iyalah, karena Al-Musinin Alfa Indah itu orangnya indah-indah, bisa 6 bulan. Masjid kami sampai 1 tahun 3 bulan, lalu muncul fitnah. Iyalah, Masjid Al-Musinin Alfa Indah karena ngasih 1 cincin bisa 3 bulan. Nanti dikasihnya cincin sebesar batu gilingan. Itulah perlunya klarifikasi, tabayyun. In ja'akum fasiqun. Kalau ada orang bawa berita kepada kamu, fatabayyanu, klarifikasi. Oleh sebab itu, ini gimana nih Masjid Alfa Indah ini? Padahal sedekah banyak, padahal infak banyak. Kenapa bisa panas? Padahal AC banyak. Klarifikasi dulu. Bukan masalah wakafnya, bukan masalah panasnya, tapi orangnya penuh. Over capacity. Padahal di luar banyak berdiri, saking semangatnya. Kalau begini di masjid, yang saya bingung sholatnya gimana? Ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mudah menuduh macam-macam. Ini masjid kita banyak, sedekahnya hebat, jamaahnya ramai. Kenapa bisa begini? Jangan diekspos di Facebook. Apalagi buat video pendek streaming menyebarkan fitnah. Jangan. Klarifikasi, langsung datang ke ketua masjid. Pak Ketua, ya ini sedekah kita selama ini banyak. Kemana uang ini perginya? Saya mau nanya nih Pak. Lalu apa kata Pak Ketua Masjid? Mohon maaf, kita sedang beli tanah untuk mendirikan SMPIT. Oh, pantesan. Kenapa nggak diumumkan selama ini? Takut jadi fitnah. Oh, kalau gitu saya mau nyumbang lah Pak. Tapi tolong jangan tulis nama saya, buat aja hamba Allah, hamba Allah. Saya takut riak. Ya boleh. Mau nyumbang berapa? 25.000 aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak semangat Pak Ketua mendengar 25.000. Ini dia Pak, tipis. Begitu dibuka 25.000 dolar Singapura. Masya Allah. Ini Pak, ini amplopnya. Tolong ini tulis ya. Isinya mana? Nah, ini secara simbolis aja dulu Pak. Nanti cair proyek saya, insya Allah saya kirimkan. Astagfirullah. Kalau ada yang model begini kita doakan semoga lancar dan cair insya Allah. Ini Ustadz ceramah nih ada masukan dari ketua masjid untuk nyindir atau gimana? Enggak. Ini tiba-tiba keluar begitu saja. Saya nggak tahu karena saya termasuk Ustadz yang nggak pandai sindir menyindir. Saya kalau dipesan-pesan Ustadz harus nyampaikan ini nggak bisa. Ustadz nanti tolong sampaikan bahayanya orang yang bersedekah lalu meminta kembali sedekahnya. Siapa yang bersedekah lalu meminta kembali sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Begitu selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Sakit hati gitu. Sewa. Makanya saya nggak mau sindir menyindir. Apa yang ada dalam pikiran saya itu saya sampaikan. Mudah-mudahan ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para malaikat. Wahyu sudah tidak ada lagi. Wahyu sudah tidak ada kecuali wahyu suami ibu. Pak Wahyu masih ada. Wahyu sudah tidak ada, putus sejak meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ternyata masih ada orang yang ngaku menerima wahyu. Dan masih ada yang ngaku bawa wahyu. Yang ngaku bawa wahyu ngaku Jibril. Siapa namanya? Lia Eden. Yang ngaku nerima wahyu namanya Ahmad Musadek. Nabi terakhir. Maka Pak Polisi juga klarifi. Maka ditangkaplah Lia Eden dan ditangkap Ahmad Musadek. Ditanya,
Wahyu siapa yang bawa? Jibril. Yang nerima wahyu Nabi. Nabinya terakhir namanya Nabi Ahmad. Dikonfrontir, ditanya di ruang berbeda. Jibril, pernah bawa wahyu ke Ahmad? Enggak. Lalu ditanya, Nabi Ahmad, iya, pernah nerima wahyu dari Jibril? Enggak. Kalau gitu dua-duanya bohong. Itu maka mereka kedua masuk tangkap polisi. Betul? Klarifikasi. Apalagi sekarang fitnah-fitnah luar biasa. Luar biasa fitnah-fitnah ini. Oleh sebab itu maka persatuan kita akan selamat pertama. Karena judulnya memang menjaga persatuan. Persatuan jaga. Jangankan persatuan antara jamaah, persatuan ibu dan bapak pun bisa rusak gara-gara isu. Oleh sebab itu maka jangan, apa kata ibu, papa mau keluar kota silakan, tapi pegang satu. Apa mah? Jangan ada dusta di antara kita. Begitu. Dan yang satu lagi mah kata si papa, apa dia? Jangan ada password HP di antara kita. Nah, oleh sebab itu yang pertama harus ada klarifikasi, jangan ada isu. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan buruk sangka. Buruk rupa enggak apa-apa, buruk sangka nauzubillah jadi musibah. Saya Pak Ustadz buruk sangka saya dengan teman saya nih. Jangan. Gimana saya enggak buruk sangka Pak Ustadz? Dulu orangnya baik, kalau ketemu senyum, sekarang wajahnya cemberut. Memang sih dia mobil baru, dia rumah baru, bini baru, yang lama meninggal. Ibu mau marah aja. Sekarang saja itu dia cemberut aja Pak Ustadz. Dia sombong sekarang. Jangan, ojo kesusu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu, bro, ada apa kamu? Dulu enggak begini, perasaan dulu orangnya ramah. Kenapa begini? Kamu sombong enggak boleh. Sombong itu man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi masuk neraka jahanam. Kau jangan sombong. Friend, aku bukan sombong, aku sakit. Sakit apa? Tapi kamu tiap hari datang ke masjid sehat aja. Ini aku malu mau cerita sakit. Iya sakitnya apa? Enggak apa-apa, kita udah lama berteman. Aku enggak akan posting di FB. Sakitnya apa? Aku enggak bisa kentut udah 2 bulan. Patutlah dia enggak bisa senyum. Jadi enggak boleh suuzan. Kita harus senantiasa husnuzan. Suuzan, andai benar tetap dosa, andai salah double. Dosanya 2. Yang paling enak husnuzan. Husnuzan aja. Tapi ada saat-saatnya kita mesti suuzan. Anak gadis kita dibawa orang. Husnuzan apa suuzan? Suuzan. Pak, anak bapak tadi dibawa orang, saya lihat tadi dibawa. Enggak apa-apa, kita harus husnuzan. Tadi istri bapak, saya ketemu di hotel ada yang bawa. Enggak apa-apa. Mungkin mereka sedang meeting rapat. Tapi di kamar berdua Pak. Ya memang harus berdua, namanya juga rapat. Itu bukan husnuzon. Apa namanya? Goblok. Maka sebab itu ini mesti ada. Yang pertama, klarifikasi. Yang kedua, jangan suuzon. Yang ketiga, ghamtun nas, jangan menyepelekan orang. Tak boleh. Mau dia orang Jawa, mau dia orang Sunda, mau dia orang Batak, mau dia orang Arab. Yang ini Arab Pak Ustaz, yang ini Arab cemas. Yang ini Arab maklum. Semuanya adalah hamba Allah. Yang menciptakan dia siapa? Allah. Yang mengutus dia ke dunia ini siapa? Allah. Menyepelekan dia berarti menyepelekan Ustadz Somad, ini anak saya, tapi mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf ya Pak Ustadz, nanti kalau tingkah laku tindak tanduknya tidak seperti anak yang lain, dia memang mesti ada perlakuan khusus. Kata seorang tua kepada saya, khawatir anaknya tidak hormat, tidak mau menyalami saya ambil tangan anak itu, saya cium. Inilah tamu Allah, dia lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada kita, karena dia tak ada dosa apa-apa. Jangan kau sepelekan.
Ini tamu Allah, dia lebih dulu masuk surga. Kita banyak dosa. Yang paling banyak dosanya di masjid ini siapa? Yang paling banyak ngomongnya, itu yang paling banyak dosanya. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura saqatuhu, maka dia yang paling banyak salahnya. Makanya saya sadar bahwa saya orang yang paling banyak salah, dan orang paling banyak salah adalah orang yang mesti paling dulu minta maaf. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kata-kata saya tidak berkenan di hati, maka saya selama menyampaikan ceramah ini saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Belum, masih contoh. Itulah pentingnya klarifikasi. Jangan cepat menghukum. Loh kok cepat sekali? Nanya dulu, ini serius nggak Pak Ustadz? Ini baru contoh. Jangan pernah menyepelekan orang. Reuni, sedang rame-rame. Datang yang satu pakai jas, pakai dasi, bawa mobil. Orang semua hormat. Lihat tuh, dia berhasil. Hebat kan? Hebat kan? Pas ditanya, apa? Rupanya kerja di rental. Yang satu datang pakai sendal jepit, biasa bawa angkot. Semua menyepelekan. Apa tuh? Masa tamat sekolah sama kita dulu kuliah cuman jadi supir angkot? Bukan menyepelekan saudaraku yang supir angkot. Makanan yang kalian cari itu halalan thayyibah. Baik, kalian berjihad di jalan Allah, menjaga diri dari yang haram. Tapi orang menyepelekan. Apa tuh? Tanya dulu, begitu didekati. Ku kerja apa sekarang? Saya supir angkot. Loh, kok bisa begitu? Tapi semua angkot di Jakarta gua yang punya. Barulah setelah tahu semua pada datang. Kenapa? Karena ada kelebihan. Padahal ini semua adalah hamba Allah. Jangan menyepelekan orang. Melihat anak yatim, apa nih anak yatim? Padahal dia dulu yatim. Bapaknya meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Tapi Allah angkat derajat dia. Diangkat lebih tinggi daripada yang lain. Sayyidina wa maulana Muhammad. Fa'ammal yatim fala taqhar. Anak yatim jangan kau hardik, jangan kau rendahkan, jangan kau sepelekan. Hari ini kau sapu, kau usap kepala anak yatim. Besok pagi boleh jadi kepala anakmu yang diusap orang. Kenapa? Karena tadi malam jam 3 tiba-tiba nafasmu berhenti. Mati. Dan binimu menjadi IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Ibu-ibu yang janda jangan tersinggung. Tidak boleh menyepelekan orang. Saya tidak ada sindir menyindir. Yang tersinggung biasanya orang yang mudah tersinggung cepat mati. Saya tidak pernah tersinggung dengan ceramah Ustadz. Kenapa? Saya jauh. Kalau dekat ialah tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, harus ada klarifikasi. Kedua, harus husnuzan, jangan suuzan, tapi pada tempatnya. Ketiga, jangan menyepelekan orang lain. Ini sombong, ketemu sama orang tangan masuk kantong, nggak mau salaman. Tangan masuk kantong, nggak mau ngeliat orang, pandangan ke atas. Udah pesek, pandang ke atas, hujan gerimis masuk baru tahu. Sombong. Tapi selama saya sampai di Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah, dari mulai dalam mobil tadi sudah disambut oleh jamaah. Buka, 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 buka. Sebelah kanan mau salaman, sebelah kiri mau selfie. Sudah siap 2 serangan. Cut. Datang kawan-kawan dari Laskar FPI, dari Jawara Betawi, baru kumpul semuanya. Loh, orang menyangka ini nggak aman nih Jakarta. Gimana investor mau masuk? Ustadz aja begini nggak aman. Bukan nggak aman, ini menjaga dari serangan mak-mak garis keras. Oleh sebab itu nggak boleh ada fitnah-fitnah. Masya Allah, ini semuanya ada kebaikan-kebaikan. Harus ada kebaikan. Jangan pernah menyepelekan orang. Kenapa? Yang kau sangka hina, yang kau sangka rendah, tu'izzu man tasha. Kau angkat, Allah mengangkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha.
dijatuhkan Allah serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kuasa Allah ada segala kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa melihat orang bukan karena sukunya, kita melihat orang bukan karena derajat status sosialnya, kita melihat orang karena dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini ada laki-laki mau minang anak kita, tapi kelihatannya tidak begitu kaya. Papa kok tahu? Dia datang naik ojek. Gimana? Enggak apa-apa. Yang penting kita tanya dulu, kira-kira dia bisa baca Quran apa enggak? Kira-kira dia sholat apa enggak? Setelah ditanya, oke lah nak, kau terima. Jangan dipilihkan. Rupanya setelah nikah, dia datang naik ojek karena mobil mewahnya macet. Tapi kalau kau pandang karena hartanya, begitu dibuka hordeng, dilihat, wah ini dia calon mantu kita. Kata suami, jangan buru-buru bu, kita tanya dulu, nggak perlu nanya. Memang ini dia yang kulihat dalam istiqorohku tadi malam. Warnanya memang merah metalik. Memang ini dia. Ternyata seminggu menikah, anak pulang nangis. Mama, kenapa? Kredit belum lunas. Sudah ditarik di aler. Na'udzubillah. Jangan pernah menyepelekan orang. Ustadz Somad, kami dulu pertama menikah, bapak inilah orang paling susah, tapi saya mencintainya. Ternyata cinta memang buta Pak Ustaz. Akhirnya gimana? Kami terus, dulu kami kalau bertamu ke rumah orang-orang nggak mau buka pintu. Kenapa? Karena dia sangka kami mau minjam beras. Tapi hari ini, lihatlah hotel yang besar nih Pak Ustaz. Punya siapa Bu? Ya punya orang, kami cuma nyewa aja. Hari ini kami bahagia, buka bersama, semua perusahaan pegawai, kami yang nanggung, ini karyawan kami. Berada dari tidak ketiadaan, tapi Allah membuatnya berada. Jangan pernah menyepelekan orang. Semua orang nyepelekan dia. Siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Semua orang miskin, susah, budak, hamba sahaya, berkulit hitam, tidak ganteng. Tapi Nabi mengangkat derajatnya. Selesai Ka'bah dibersihkan dari berhala, cuci bersih, Nabi panggil Bilal. Bilal, ya, naik ke atas. Bilal pun naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira agak-agaknya begitulah. Lalu selesai azan Bilal di atas Ka'bah, menara belum ada, bangunan paling tinggi Ka'bah. Selesai itu apa kata orang Arab kafir Quraisy? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak azan. Burung gagak hitam legam. Yang dinaikkan derajatnya Bilal. Kenapa bukan Abu Bakar? Kalau Abu Bakar yang naik, apa kata orang? Iyalah Abu Bakar kan mertuanya. Kenapa bukan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kan sepupunya, ayah mereka adik-beradik kandung. Tapi Bilal bin Abi Rabah, Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Abdul Somad, kau jangan sombong. Jangan-jangan selop sendal Bilal lebih mulia daripada engkau. Sendal Bilal sudah masuk surga, sedangkan engkau Abdul Somad STJ, status tak jelas. Ya Allah, aku berlimang dosa. Aku lebih hina daripada sendal Bilal. Bilal bin Abi Rabah, kampungnya Mesir, Nubia, Sudan. Sudan, Mesir, perbatasan ada satu kampung kecil bernama Nubia. Letaknya di Afrika Utara. Bapak Ibu semua tahu warna kulit orang Afrika Utara. Dua saja, hitam dan hitam sekali. Kalau dia tersenyum, bibirnya merah, kulitnya hitam, gusinya merah, bibirnya hitam. Anak-anak takut melihat dia. Tapi dia jauh lebih mulia. Jangankan dengan Bilalnya, jangankan dengan kulitnya, jangankan dengan darahnya, dengan sendalnya pun kita tak ada apa-apanya. Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Allah meridai dia. Allah meridai dia. Allah meridai dia. Rasulullah menyenangi dia. Meninggal Rasulullah, tak sanggup dia menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena tiap hari dia mesti mengetuk pintu Nabi. Nabi solat sunat di kamar, mengetuk, ya Rasulullah boleh aku iqamat?
Kita iqamat kapan? Ketika jam sudah berbunyi. Tet, iqamat. Di sebagian masjid yang memegang komando iqamat ibu-ibu. Qomat, qomat. Lalu qomat. Di Masjid Nabawi, Bilal mengetuk pintu, ya Rasulullah, sudah boleh iqamat. Aqimis salah. Silakan iqamat Bilal. Barulah dia iqamat. Bilal tak sanggup mengetuk pintu itu karena orangnya sudah meninggal dunia. Pindah dia ke negeri Syam. Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Pindah dia. Sampai akhirnya Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan meminta Bilal, kembalilah ke Madinah azan. Diminta Sayyidina Umar, aku tidak bisa Umar. Sampai cucu Nabi meminta, tolonglah datang memandangkan azan. Bilal bin Abi Rabah datang ke kota Madinah. Di saat subuh pun dia mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berduyun-duyun sahabat datang. Mereka sangka, apa kata mereka? Muhammad hidup lagi, Muhammad hidup lagi, Muhammad hidup lagi. Karena yang dulu azan sekarang datang. Tapi begitu sampai di masjid, mereka semuanya meneteskan air mata. Kenapa? Karena Muhammad tidak hidup. Yang kembali itu hanya seorang Bilal bin Abi Rabah. Tak boleh menyepelekan orang lain. Tak boleh kita merendahkan orang lain. Pandanglah dia sebagai hamba Allah. Bapak-bapak yang selalu menyepelekan ibu, pandanglah dia sebagai hamba Allah. Ibu-ibu yang selalu menyepelekan bapak, papa kalau macam-macam, pandanglah dia sebagai hamba Allah. Pak, sebenarnya aku sudah tak senang lagi melihatmu. Tapi karena kata Ustaz kau adalah hamba Allah, akhirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Ustaz ceramah sampai yang keberapa nih? Saya lihat dulu. Kalau ada jamaah menguap 2 orang, berhenti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum ada. Makanya dari tadi saya ceramah pandang ke sana. Belum ada yang nguap. Sampai akhirnya nanti kalau nggak ada yang nguap, saya sendiri nguap. Yang keempat, apa dia? Jangan mempermasalahkan masalah-masalah kecil. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak nampak. Ada gajah di pelupuk mata? Ada. Apa dia? Gajah duduk. Sarung bapak. Ustadz iklan sarung yang enggak. Yang selalu saya pakai di TV One, Wadimor. Nah, sampai mana tadi? Kok bisa hilang? Jangan mempermasalahkan yang enggak masalah. Yang bisa, kalau bisa, masalah besar diperkecil, yang kecil diminimalisir, setelah itu dihilangkan masalah. Ini sekarang mempermasalahkan yang enggak masalah. Ribut antara pengurus masjid dengan ketua masjid, dengan anggota jamaah, masalah kunut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masjid dekat rumah saya pakai kunut. Kenapa pakai kunut? Imamnya saya. Saya ketua masjid. Saya angkat 2 imam. Kamu imam harus pakai kunut. Karena masjid ini dari dulu masjid bermazhab Syafi'i. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Tadi saya nggak sholat di masjid dekat rumah saya. Sholat di masjid arah ke airport. Karena kalau di rumah terlambat. Mau mengejar pesawat. Judulnya pagi tadi, mengejar pesawat. Sholatlah di Masjid Nurul Haq. Imamnya nggak pakai kunut. Ya udah saya ngikut aja. Apakah karena imamnya nggak pakai kunut, lalu selesai sholat saya komplain, Imam, kenapa nggak pakai kunut? Sebagai bentuk ketidaksetujuan saya ulangi sholat subuh saya. Enggak, saya ngikut aja. Tapi tadi waktu diminta jadi imam di Masjid Nurul Haq, sebelum imam maju, dia minta, Ustaz, saya sudah berada di tepi paling ujung. Enggak pakai sorban, enggak pakai peci. Untuk melihatkan bahwa saya bukan ustaz. Tetap dia minta, Ustaz silakan maju ke depan. Saya bilang, kenapa Ustaz nggak mau? Saya tahu ini masjid memang subuhnya nggak pakai kunut. Saya nggak mau kedatangan saya merusak mereka yang sudah biasa dengan mazhab Hanafi dan Hambali. Hanafi dan Hambali nggak pakai kunut. Yang pakai kunut itu Maliki dan
Syafi'i. Oleh sebab itu maka saya ikut saja. Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Imam tegak, kita tegak. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam baca kunut, kita baca kunut. Imam nggak pakai kunut, ya nggak usah pakai kunut. Imam salam, ya salam, jangan terus. Paling enak. Ju'ilal imamu liutamma bih. Tapi kalau imam baca kunut, saya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Angkat tangan, ucapkan amin. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Cuma 5 yang diaminkan. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Bagi yang hafal, yang enggak hafal yang di sebelah ini enggak mau amin. Allahumma hdina fi man hadait, dia diam aja. Wa afina fi man afait, dia diam aja. Begitu selesai sholat, enggak boleh. Kan tadi katanya enggak boleh. Suuzon. Tanya, klarifikasi. Bro, boleh nanya? Iya. Kamu tadi kok enggak mau nyebut amin? Aku enggak enak hati nyebut amin. Kenapa? Mertuaku namanya Amin. Dia takut enggak sopan. Kan enggak mungkin Allahumma hdina fi man hadait, bapak. Ma'afina fi man afait, bapak. Kalau keluar satu kata bukan bahasa Arab, sholatnya batal, bukan bapak. Harus sholat pakai bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu maka jangan mempermasalahkan yang enggak masalah. Saya sebenarnya udah lama mau sholat di masjid itu Pak Ustadz. Terus kenapa kamu enggak datang? Imamnya enggak pandai baca bismillah. La ilaha illallah. Itu kan ngejek namanya. Saya pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada masjid Muhammadiyah, masjid At-Taqwa, bismillahnya sir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Bukan imamnya nggak bisa baca bismillah. Cuman dia pakai mazhab Hambali dan Hanafi. Bismillahnya sir. Kalau mazhab Syafi'i jahar. Kalau Hanafi dengan Hambali sir. Kalau Maliki enggak baca bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 4 mazhab. Tapi semuanya sepakat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Keempat mazhab ini sepakat baca Fatihah. Enggak ada imam yang langsung Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Andai ada, selesai sholat kita tetap nanya, Pak Imam, ya tadi kok enggak baca Fatihah? Kata dia, gua grogi. Jangan kita katakan, kenapa jadi enggak baca Fatihah? Mungkin mazhab kelima. Enggak bisa. Jadi jangan pernah mempermasalahkan yang enggak masalah. Saya sebenarnya mau sholat di Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah itu. Terus kenapa enggak pernah ke masjid? Mata saya terganggu. Terganggu dengan apa? Terganggu dengan telunjuk jamaahnya. Ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini. Makanya belajar fikih perbandingan mazhab. 3 jari ditekuk, yang 1 di ujung. Letakkan ujung jari ke ujung jari. Ini maksudnya. Bukan ini. Ujung jari ke ujung jari. Kalau ada ustadz yang ngomong, letakkan ujung jari ke pangkal jari. Ini maksudnya. Pangkal jari sini. Kalau ujung jari ini. Gini boleh, gini boleh. Telunjuk turun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Telunjuk diangkat pada lafaz Allah. Itu mazhab Syafi'i yang saya pakai. Asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Kalau Hanafi,
La baru diangkat. Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Jadi enggak usah dipermasalahkan. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu ujung telunjuk. Tadi mata ngelihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud lihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak yang sholat lihat telunjuk. Nah, habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam itu enggak boleh dijawab. Nanti kayak Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Terlalu ramah. Jadi jangan mempermasalahkan yang enggak masalah. Karena kalau ada orang yang suka mempermasalahkan yang enggak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Nah, setelah kita klarifikasi, setelah kita bebas dari suuzon, setelah kita tidak menyepelekan orang, setelah kita tidak lagi mempermasalahkan masalah remeh-temeh kecil yang tidak masalah, barulah kita bisa bersatu berjamaah. Saya yakin jamaah Masjid Al-Musinin Alfa Indah ini bisa bersatu karena sudah selamat dari yang 4 tadi, insyaallah. Amin. Setelah kita bersatu dalam sholat, baik. Bersatu dalam berjamaah, baik. Bersatu dalam pengajian ceramah, baik. Tapi ada yang lebih baik lagi. Apa? Bersatu dalam menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan Islam. Yang sudah, anak ibu kok nggak pernah kelihatan, di mana sih? Saya kirim Pak Ustadz. Kemana? Ke Tebu Ireng Jombang. Kemana? Ke Al-Munawir Kerapia. Kemana? Ke Gontor Ponorogo. Kemana? Ke Afrika Selatan. Loh, kok jauh sekali? Kalau dekat dia pulang. Termasuk saya yang dikirim orang tua ke Afrika Utara. Dari Pekanbaru Riau ke Jakarta. 1 jam 40 menit. Dari Jakarta naik pesawat Royal Jordan Airlines sampai ke Amman 9 jam, 10 jam. Dari Amman terbang lagi 2 jam sampai ke Kairo. 4 tahun nggak pulang. Sampai terlintas di pikiran saya, ini jangan-jangan aku diasingkan ini. Rupanya orang tua sayang. Kalau sayang sama anak, masukkan ke lembaga pendidikan agama. Jangan sampai nanti setelah dia narkoba, zina, ngelem, seks bebas, barulah kita menangis. Ustaz, anak saya kecanduan game online Pak Ustaz. Yang ngasih HP siapa? Saya. Yang belikan gadget siapa? Saya. Yang belikan paket siapa? Saya. Yang gak masukkan ke sekolah agama siapa? Saya. Sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Saya, dia bilang salah. Tolong doanya Ustaz. Saya belum pernah ketemu doanya. Belum pernah saya baca hadis Allahumma ba'idhu min gadget. Rasakan sendiri. Saya orangnya penyayang, anak satu-satunya sematawayang. Nggak bisa saya pindahkan jauh-jauh sampai ke Jawa. Oke, di Jakarta aja. Di mana sekolahnya? Full day. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Jam 7 sudah berangkat, takut macet. Masukkan anak jam 8, ntar sore pulang kerja jam 5, bawa pulang. Sampai rumah azan maghrib, sholat maghrib. Habis itu makan, baca Quran, sholat isya. Habis sholat isya, dia lelah, capek, ngantuk. Tidur. Sehingga energinya terus dia hafal Quran. Daftarkan segera anak Anda. Bila sudah sekolah di sini, hafal 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 1. Anak ibu hafal berapa juz? 3 juz. Ibu berapa? Saya 4 juz. Juz pokat, juz lemon. Insya Allah.
bersatu dalam menyekolahkan anak ke sekolah agama. Kedua, bersatu dalam ekonomi. Belanja ke warung muslim. Tadi belanja beli berasnya kemana? Kita Mart. Tadi belanjanya di mana? 212 Mart. Tadi belanjanya di mana? Somart. Hidupkan ekonomi umat. Belajar ke warung tradisional. Ada orang yang jual cabai, jual bawang, kita sedang bantu ekonomi dia. Ada tawar menawar, ada salam. Kalau belanja ke sini nggak ada salam, ngomong sama mesin. Tet, 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 tet. Kalau ini kan nanya, assalamualaikum ibu, waalaikumsalam. Tahunya berapa sekilo? 15.000. 2.000 ya. Ini mau beli apa mau bunuh? Memangnya gara-gara uang 3.000 itu kau bisa kaya? Kau tolong saudaramu, anak dia mau sekolah. Anak ibu yang kemarin mana? Kok nggak pernah ikut lagi? Dia sekarang sedang sekolah. Di mana? Di pondok pesantren. Oh, mudah-mudahan dia berhasil ya. Ada doa, ada silaturahim, ada tutur kata. Sekarang nggak ada lagi. Ketemu la salam wala kalam. Lihat harga, bayar, pulang. Stres, depresi, mati. Oleh sebab itu, gerakan pertama memasukkan anak ke sekolah agama. Gerakan kedua, bangkitkan ekonomi umat dengan berjamaah. Yang ketiga, yang terpenting, berjamaah dalam politik. Pilkada 2018, Pileg dan Demam 2019. Pileg legislatif, DPRD kota, DPR provinsi, DPR pusat, presiden. Maka saat itu harus satu kata umat Islam, memilih pemimpin muslim yang peduli pada Islam. Nah, nih. Jadi kalau berbicara masalah sabar, ceramah tidak akan dibredel. Sabar. Judul pengajian kita pagi ini adalah tentang sabar. Sabar. Rumah kita disatroni maling. Siapa yang sabar? Apa sabar-sabar? Nah, oleh sebab itu maka dalam hal ini umat Islam, ketika kau sedang mengambil paku dan kau tusuk itu gambar, maka kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku. Sebelum nyoblos itu apa yang dilakukan? Inna sam'a, dengar baik-baik, nguping, listening. Wal basar, watching, listening, watching. Wal fuad, thinking, feeling, feeling, thinking. Habis itu browsing, mancing. Listening, dengar. Watching, pandang baik-baik. Feeling, rasakan. Thinking, pikirkan. Salat istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dulu waktu nikah kan istikharah. Dulu Pak Ustadz saya ada 2 calon. Yang satu Khadijah, yang satu Fatimah. Terus pas saya istikharah kata Ustadz siapa yang nanti datang itu yang dinikahi. Terus siapa yang datang? Dua-duanya datang Pak Ustadz. Maka dalam masalah ini juga istikharah. Bu, sudah yakin mana yang mau dicoblos nanti di ruang kecil itu? Sudah Pak Ustadz. Mana gambarnya? Ini orangnya Pak Ustadz. Kenapa ibu pilih yang ini? Saya sudah istikharah tadi malam dalam bayang, dalam tidur saya nampak hadir dan dalam firasat saya memang hadir gambarnya. Oh, oke lah. Kenapa gambar itu yang hadir? Dia udah ngasih baju kaos 2, jilbab 1, surat Yasin 3, jam dinding. Kemudian kemarin ada waktu kami bangun masjid, dia ada nyumbang 50 sak semen. Ar-rashi wal murtashi, yang nyogok, yang nerima sogok, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dia udah ngasih, gimana Pak Ustadz? Ambil jilbabnya, jangan coblos orangnya. Tapi ada tulisannya Pak Ustadz, coblos nomor gunting atau beli tipek. Karena sekarang orang sedang rajin-rajinnya sodako, betul? Orang Indonesia rajin sodako 5 tahun sekali.
sedekah sarung, sedekah beras, sedekah minyak. Tapi insya Allah kalau money politik dijalankan di komplek Al-Sinin Al-Faidah gak mempan. Nih sembako, ini uang 50.000 gak laku. 500 gak, 5 juta. Ulama tidak sepakat. Nampaknya ada ikhtilaf. Jadi saya mulai jam 8:30, 9:30, sekarang jam 10:30, pas 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis, Ustadz ceramah harus diselesaikan 15 menit. Surat tilang sudah masuk setelah 1/4. Yang kalau Bapak Ibu lihat setelah kertas ini ada kelihatan cemas Ustadz kena tilang. Nah sekarang kita jawab, ini lebih lama lagi dari ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kajian Al-Quran tanpa baca dari Arabnya, sehingga yang dibahas naik artinya saja, minim pemahaman hadis. Guru tersebut ngajak orang untuk ngaji tapi anak-anaknya tidak ada yang ikut pengajian. Dia pernah bilang jangan jadi Islam fanatik, jangan takut makan iris karena daging ayamnya tidak dipotong dengan bismillah. Kenapa tidak percaya kepada MUI halal? Nabi hidup nanya ke Nabi, Nabi tinggal nanya ke sahabat Nabi, sahabat Nabi tinggal nanya ke tabi'in yang ulama, sampai kepada imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Setelah mereka tinggal nanya kepada para ulama. Ini kotak soda, kotak yang disebar 2 dan insya Allah kembali juga 2, jangan sampai 1. Dan tolong dipantau, sudah agak-agak jauh dekat ke jalan. Jangan belajar kepada orang yang tidak punya kemampuan syariat Islam. Kalau AC kita rusak, yang kita panggil tukang AC. Kalau mobil rusak, kita bawa ke bengkel mobil. Kenapa ketika pemahaman agama kita serahkan kepada orang yang nggak ngerti agama? Maka tanyalah pada kiai, para habib, para ulama, ngerti bahasa Arab, ngerti nahu, untuk memahami Quran, nahu, sharaf, balaghah, mantiq, bayan, ma'ani, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Banyak ilmunya. Belajar di pondok pesantren sampai 7 tahun. Kalau hanya sekedar baca boleh guru tajwid, tapi bertanya fas'alu ahla dzikri, tanyalah orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Jadi jangan sembarang tentang masalah itu. Saya ceramah di Malaysia seminggu, Kuala Lumpur, pindah ke Terengganu, pindah ke Selangor, pindah lagi, pernah ke Malaka, pernah ke Ipoh. Sebulan sebelum ceramah, Ustadz tolong kirim ijazah S1, kirim ijazah S2, mau diperiksa, diteliti dulu oleh Jawatan Kuasa Islam Malaysia. Setelah diperiksa, periksa, baru boleh ceramah. Bukan sembarangan, tempat kita enggak pakai baju koko, pakai peci, ceramah enak aja. Oleh sebab itu fit and proper test. Saya berharap ke depan majelis ulama mengeluarkan standarisasi Ustadz SIM A, SIM B, SIM C, 2 roda, 6 roda, 2 roda. Oh, Ustadz ini sombong. Enggak, saya juga kalau mau diperiksa silakan. Jangan sampai orang mengatakan apa itu sombong, aliran sesat. Ustadz semoga selalu dirahmati Allah, amin. Tanda haji mabrur itu apa Pak Ustadz? Ada perubahan setelah pulang haji. Dulu ibu itu nggak pakai jilbab Pak Ustadz, sekarang jilbabnya panjang. Dulu bapak itu nggak pernah sedekah Pak Ustadz, sekarang sedekahnya rajin. Dulu bapak itu sebelum haji pakai celana pendek Pak Ustadz, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Apa tanda Allah cinta? Iza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepada hamba itu, aku nu'ainahu yubsiru bihi, aku akan jadi matanya memandang dengan mataku,
menjadi telinganya mendengar dengan telingaku, menjadi tangannya menggenggam dengan tanganku, menjadi kakinya berjalan dengan kakiku. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya? Matanya diarahkan Allah memandang yang baik-baik saja, telinganya diarahkan Allah mendengar yang baik-baik saja, kakinya kalau dia naik pesawat gak mau dia lihat orang yang terbuka aurat, gak mau dia. Kenapa? Karena takut istrinya. Kebetulan ada di sebelah, tapi kalau dia pergi sendiri ya, itu tanda Allah tak cinta. Ciri-ciri taubat diterima Pak Ustadz, mudah menangis mengenang masa lalu. Bangun malam, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Istrinya nanya, Mas nangis kenapa? Ingat mantan. Nangis ingat dosa. Syarat taubat itu 3. An-nadamu fil qalbi, nyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Meleleh air mata. Saya nggak bisa nangis Pak Ustadz, pergi ke Az-Zikra hari Ahad pagi setiap awal bulan, rame. Ya Allah, insya Allah kalau rame-rame nangis. Ngelihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis, belakang. Masa gua nggak nangis? Itu namanya latihan nangis. Setelah biasa latihan, undang ustadz kemari muhasabah, maka nanti malam baru sendirian nangis. Latihan harus ramai-ramai. Setelah sendirian, itu. Ini kalau sendirian nggak nangis. Diajak muhasabah nggak nangis. Diajak baca Quran nggak nangis. Diajak ceramah nggak nangis. Pas nonton Kabi-Kaci Kabigam Coach Hotahi, melihat Amitabh Bachchan ketemu dengan Sanjay Dutt, nangis. Bagaimana status perkawinan? Gimana ceritanya ini? Suami istri nikah secara Islam, oke? Tapi kemudian suami murtad. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Kalau disebut kata murtad, nauzubillah, ulama, nauzubillah. Bagaimana status perkawinan? Status perkawinannya fasah. Status perkawinannya fasah. Fasah. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Kalau istri yang minta cerai menggugat namanya khulu'. Kalau salah satunya namanya fasah. Maka automatically, wahai para perempuan, kalau suami murabah menjadi Fir'aun, maka pernikahan itu fasah. Jangan lagi kau mau serumah, karena kalau kau serumah dengan dia berarti zina. Bagaimana status anak yang lahir setelah suami murtad? Anak yang lahir sebelum itu muslim. Anak yang berarti kau tidak keluar rumah. Ini pertanyaannya, bagaimana status anak lahir setelah murtad? Loh, kau kok bisa hamil setelah murtad? Emangnya bisa pakai bluetooth? Berarti setelah dia murtad kau masih serumah, kau berzina. Anak lahir itu anak zina. Anak itu suci, tapi perbuatan kau zina. Bagaimana dengan harta warisan? Maka setelah murtad tidak lagi ada saling mewarisi. Yang menyebabkan orang tidak mewarisi harta, pertama, mati duluan. Kalau mati duluan nggak bisa ngambil waris. Yang kedua, kafir, murtad. Yang ketiga, membunuh. Orang yang membunuh bapaknya tak dapat harta warisan. Tapi kalian bisa tetap dibagi menurut hukum konvensional, namanya harta gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Selamat siang Pak Ustadz. Saya tidak mau diucapkan selamat siang, karena kalau selamat siang, siangnya selamat, sorenya. Makanya di awal disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudaraku baik. Sudahlah ada Assalamualaikum, ditambahnya lagi Ustadz siang ini selamat. Bagaimana cara merangkul pemuda untuk aktif ke masjid? Apa kira-kira ada cara jalan yang harus dilakukan? Anak muda itu ditanya, kita selesai sampai 11.55. Lama.
Anak muda itu ditanya pentolan-pentolan, geng-gengnya tanya, kalian mau apa? What do you want? Tanya dialog. Kalian mau apa? Pak, kami nggak mau ceramah kalau penceramahnya Ustadz Somad. Kenapa? Ustadz Somad tuh ngajak mati aja. Dia Ustadz jadul. Kami mau ustadznya anak muda. Kami nggak mau ustadz pakai sorban, pakai peci, pakai koko. Kami maunya ustadz yang gaul, pakai celana jeans, pakai kemeja, pakai baju kaos, pakai topi kupluk. Siapa ustadznya? Nama ustadznya Muzammil Hasballah dari Masjid ITB, Masjid Salman. Nama ustadznya Ustadz Evi Effendi. Nama ustadznya lagi Ustadz Hanan Attaki. Nah, undang ustadz itu, jangan undang Ustadz Somad. Ustadz Somad ini fansnya 71 ke atas. Sama 7 tahun ke bawah. Yang kemarin nangis minta ketemu itu 7 ke bawah. Yang banyak 7 ke atas. Rata-rata gitu. Kemarin ada datang ke kampus anak demam umur 5 tahun. Nangis manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad. Besok bawa anaknya ke sini ya. Ya, dibawa anak, saya peluk, saya cium, saya kasih duit, sehat. Yang satu lagi datang, Ustadz Somad, tolong datang ke rumah emak kami, nangis, minta ketemu, nggak bisa jalan, umur 70. Jadi saya renung-renung, berarti fans saya ini 7 ke atas sama 7 ke bawah. Alhamdulillah. Yang nangis-nangis mau ketemu itu anak-anak sama kakek-kakek, nenek-nenek. Belum ada anak gadis lagi. Sempat ada, kacau kita. Nah, setelah itu kita tanya, kamu mau apa? Kami nggak fokus kalau ceramah cuman ngomong. Kami maunya nonton bareng. Oke? Sediakan infokus dengan audio visual, nonton bareng. Apa filmnya? Ketika Cinta Bertasbih. Apa judulnya? 99 menara di Eropa. Apa judulnya? Ketika Cinta Bertalbiyah. Udah ada Pak Ustaz? Belum. Nah, setelah itu kasih dia pena satu-satu, kasih komen kritik. Apa yang dapat pelajaran dari film? Nah, begitu. Buat acaranya subuh Ahad. Kenapa dibuat subuh? Supaya terbiasa sholat subuh. Kenapa hari Ahad? Karena hari libur. Apa acaranya? Penyelenggaraan jenazah. Sekarang banyak dibuat acara penyelenggaraan jenazah yang ikut bapak-bapaknya. Jangan, karena bapak ini nanti yang akan dimandikan. Penyelenggaraan jenazah. Karena kalau Abdul Somad mati nanti, yang paling Abdul Somad inginkan adalah yang menyelenggarakan jenazahnya adalah anak kita. Ibu mandikan dia setahun berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Makan es krim kotor, mandi. Makan coklat, mandi. Mandi. Kencing, mandi. Satu hari 5 kali mandi. Kali 360 hari. 1500 kali ibu mandikan setahun. Kali 5 tahun. Pokoknya wakeh tenan nih. Dan ibu minta mandi cuma sekali, mandi jenazah. Tapi dia tidak pandai. Maka buat. Nah, masjid buat. Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah, anak-anak muda, SMP, SMA, kuliah, penyelenggaraan jenazah. Modalnya mahal Pak Ustadz. Loh, penyelenggaraan jenazah nggak ada modal, cuman kain kapan dengan kapas, kapur barus. Bonekanya yang dimandikan, nggak usah pakai boneka, cari anak yang bandel satu. Pak. Anak bapak kami izin mandikan. Silakan. Memang dia malas mandi kata bapak. Nah, kasih celana satu, celana Hawaii yang tertutup pusar dan lutut. Mandikan gosok. Adik-adik sekalian, gini cara mandikan jenazah ya. Nah, nanti dia senyum-senyum. Loh, jenazah kok senyum? Yang tadi ini pendapat mazhab Hanafi. Selesai 11.55. Oh, bukan selesai 11.55. Waktu kita habis flight pesawat 11.55. Oh, pesawat 11.55. Dan pesawat tidak bisa menjemput kemari. Karena airport belum siap. Jadi, kalau sudah selesai nanti batuk aja 2 kali di belakang. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat.
ketika diundang Ustadz Hanan At-Taki ke Pekanbaru, anak muda yang hadir yang membubuhkan tanda tangan 6.000 orang. Penuh tanah lapang. Padahal di malam yang sama artis India Antv datang. Ternyata jamaah terpecah dua. Anak muda ke Hanan At-Taki, emak-emak ke India. Ketika Ustadz Muzammil Hasballah datang, jam 6 sore anak-anak gadis sudah duduk di masjid. Jam 6. Padahal pengajian jam 8 malam. Semua pada ngomong. Ustadz Somad ceramah 2 soft. Itulah hebatnya. Maka ketika Ustadz Muzammil Hasballah menikah di Masjid Baitur Rahman Aceh, hari takziah nasional. Banyak anak-anak gadis nangis. Berduka. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang arisan. Ada yang bilang buka pintu utang. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Ngutang boleh apa nggak boleh? Boleh. Maka arisan itu sebenarnya ngutang berjamaah. Dapat arisannya bulan Maret, yang ikut undian 10 orang, berarti bayar lunasnya bulan Januari 2019. Sebenarnya akadnya akad utang. Yang nggak sanggup ngutang ya nggak usah ikut. Yang nggak boleh ikut yang nggak sanggup ngutang. Yang kedua yang jantungnya lemah, khawatir waktu digoncang pingsan. Akhirnya ibu yang keluar namanya, apa kata dia? Karena saya kasihan sama yang pingsan, saya berikan untuk dia duluan. Sehat ya. Kita mengucapkan hari raya kepada teman dari keyakinan agama lain. Berdosakah? Nggak boleh. Apa pesan Ustadz Adi Hidayat? Hai orang yang berbeda keyakinan dengan aku bukan nggak sayang sama kamu. Kau adalah saudaraku, walaupun kau bukan satu keyakinan, tapi kau adalah saudara satu kebangsaan NKRI. Tapi mohon maaf, dalam masalah ini kau saudaraku, tapi dalam masalah ini kau juga harus paham keyakinanku. Wala ana abidun ma'abartum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Insya Allah dia nggak akan marah. Saya bertetangga dengan Pak Panjaitan 4 tahun. Bertetangga dengan Baba Yosef 4 tahun. Hubungan kami baik. Nggak pernah kami kelahi. Pak Panjaitan, anak pertamanya Posma Panjaitan, anak keduanya Donald Panjaitan, anak ketiganya Tumpal Panjaitan, anak keempatnya Natal Panjaitan, anak kelimanya Pipi Panjaitan. Semua teman-teman saya. Nggak pernah kami kelahi, nggak pernah kami bertengkar. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu radikal, anti kebinekaan, dengan non-muslim dia kejam, please deh. Aduh, kalau fitnah yang berkualitas lah. Ustadz, ini non-muslim, anaknya nikah, kami sekantor, boleh kami datang? Silakan datang. Ucapannya apa? Selamat menempuh hidup baru. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Itu untuk sesama muslim. Kami boleh makan nggak Pak Ustadz? Silakan makan. Dia kan ada 2 tenda, Muslim food. Makan Muslim food, silakan. Tapi di sebelah kiri ada non-Muslim food. Jangan mampir ke situ. Habis makan pulang. Yang satu mampir. Gua nggak makan, kuahnya doang deh. Ustadz, pilkada pilpres sudah semakin dekat. Bagaimana cara mempersatukan suara umat Islam agar tercipta pemimpin yang sayang dan umat Islam dan cinta NKRI? Kami bosan dengan rezim tipu-tipu. Ini pasti nulis pertanyaannya sebelum saya ceramah, ya kan? Yang sudah ceramah tadi terjawab sudah. Listening.